Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Tegar di sini. Bahwa hari ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran coding untuk sekolah dasar. Di mana di sini pembelajaran codingnya dibantu dengan Scratch ya. Diberi judul workshop pembelajaran coding untuk sekolah dasar berbantuan Scratch. Pendahuluannya adalah pembelajaran digital dewasa ini menjadi sangat penting. Hal ini didukung dengan semakin maraknya penggunaan gawai dan peralatan perambahan internet dalam kehidupan sehari-hari anak, di mana guru dituntut untuk dapat menyesuaikan kodrat zaman anak dan berkompeten menghadirkan pembelajaran digital di dalam kelas. Kemudian, mengajarkan coding dan AI meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa. Untuk itu, perlu pembelajaran coding sejak dini. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu seperti yang kita ketahui, banyak negara-negara maju yang sudah memulai pengajaran teknologi tinggi seperti coding dan AI sejak dini. Kami juga berencana untuk memperkenalkan pembelajaran ini mulai dari sekolah dasar, dengan rencana menjadikannya sebagai mata pelajaran pilihan pada tahun ajaran 2005 dan 2006. Jadi kita ketahui bersama bahwa coding ini nantinya akan menjadi mata pelajaran pilihan yang akan masuk dalam pendidikan dasar. Kemudian pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita memulai pembelajaran coding. Ya. Jadi kita maknai dulu bahwasanya di tingkat dasar atau di SD itu pembelajaran yang disajikan itu haruslah memakai gambar, di mana menurut PAC tahap perkembangan kognitif operasional konkret berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Objek fisik yang dimaksud pada pembelajaran digital bisa dibantu dengan gambar yang diharapkan dapat mendekatkan logika anak lebih mendalam. Ya, jadi yang kedua, ini ada interface, itu harus real time ya. Jadi bahwa tampilan hasil pemrograman atau coding itu dapat terlihat langsung dalam halaman yang sama. Kemudian kita akan mengenal Scratch yang akan kita praktekkan nanti bersama-sama. Scratch merupakan media pembelajaran coding berbasis blok puzzle. Blok puzzle bergambar dalam memproses tahapan-tahapan atau alur program atau perintah. Scratch dapat diakses secara gratis dengan membuka laman scratch.mit.edu pada perambahan web yaitu Chrome atau Mozilla. Ya. Berikutnya kita akan mengenal Scratch dan praktik secara langsung. Berikutnya kita menuju ke laman scratch.mit.edu. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman awal dari Scratch itu sendiri. Kemudian di sini kita membuat akun terlebih dahulu. Ya, di sebelah bergabung dengan Scratch di sini ada klik masuk ya. Ya, klik masuk. Kalau sudah punya akun sebelumnya, ya berarti klik masuk. Kalau belum, berarti kita klik dulu bergabung dengan Scratch. Kemudian kita akan diarahkan ke laman join-nya. Ini seperti biasa bisa diisi nama pengguna, sandi dan sebagainya. Kemudian klik lanjut dan ikuti saja arahannya. Kemudian nanti setelah berhasil membuat akun, kita bisa kembali lagi ke menu utama atau halaman utama.
Kemudian kita bisa klik masuk. Ya. Setelah kita punya nama pengguna dan sandinya, kemudian kita klik masuk dan kita akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman editing. Ya, di halaman editing ini kita bisa memilih, ya. Kita bisa memilih, di sini ada banyak-banyak pilihan desain, pilihan contoh permainan, kemudian dan yang lainnya. Di sini kita langsung masuk atau klik buat. Di sebelah logo Scratch ini ada tanda buat. Kita langsung diarahkan ke halaman editor, ya. Halaman editor. Dan mari kita kupas bersama apa aja sih yang ada di dalam halaman editor ini. Ini yang tadi yang dimaksudkan di dalam pertanyaan besar, bahwasanya untuk mengenalkan sesuatu kepada anak itu paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bergambar, ya, ini bahwa bergambarnya di sini ada gambar kucing, ya, kucing oranye. Kemudian yang kedua adalah interface. Interface-nya paling tidak halaman editing dan hasil itu nanti ada di halaman yang sama. Kita mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini ada kode, ya. Ada kode, ada kostum, ada suara. Ya, kita bisa eksplorasi di sini. Kita klik-klik. Ya, kita ke gerakan terlebih dahulu. Di dalam kode gerakan ini ada beberapa blok puzzle, ya, artinya blok puzzle. Cara penggunaannya juga mudah, ya. Di sini ada gerak, ada putar, ada pergi ke, ada meluncur, ada mengarah ke arah, ada ubah X sebesar dan sebagainya. Ya. Kita ambil contoh seperti ini. Nih, ya, cara penggunaannya cukup mudah. Jadi kita tinggal klik, ya, kemudian drag and drop. Artinya kita arahkan saja, kita klik kemudian kita arahkan ke situ, kemudian kita lepaskan. Nah, kalau misalkan ingin mengulangi, tinggal klik drag and drop saja, kembalikan dia ke kode yang tadi itu sudah hilang. Atau klik, ya, drag and drop kemudian diklik lagi, ya, kita delete, itu juga bisa, ya. Nah, misalkan di sini kita menghendaki, ya. Jadi di sini ada yang sebelah kiri adalah halaman kode, ya, halaman kode. Di tengahnya ini adalah untuk lembar kerjanya, dan di sebelah kanan nanti langsung bisa diketahui hasil dari perintah yang kita berikan. Ya, hasil dari perintah yang kita berikan. Sebagai contoh, misalkan kita memerintahkan kucing atau sprite-nya ini bergerak 10 langkah. Maka ketika kita klik di sini di gerakan ini, ya, kita klik, nah, terlihat bahwa di situ kucingnya akan bergerak 10 langkah ke kanan. Kita juga bisa mengembalikan lagi si kucing ini, ya, dengan cara klik, sama, klik drag and drop saja. Ya, kita pindahkan ke tengah atau ke pinggir boleh. Nah, gerak, ya. Jadi intinya adalah kode di sini, kemudian kita drag and drop di dalam lembar kerja, kemudian kita akan langsung bisa lihat hasilnya di sebelah kanan. Di tampilan hasilnya ini, scratch-nya, sprite-nya berupa kucing, ya, nanti sesuai dengan arahan yang ada di lembar kerja. Jadi misalkan untuk ditampilkan ke monitor nanti ini kok kurang besar, jadi kita bisa besarkan pakai
tombol zoom di sini ya, yang plus dan yang main di sini. Kita klik saja. Nah, kita drag and drop. Kemudian misalkan kurang besar, nah di sini kita bisa ya cukup ya, dibesarkan seperti ini. Ya, itu. Kemudian kita eksplorasi yang lain setelah gerakan, ada tampilan. Di tampilan ini sprite-nya, kucingnya ini nanti bisa kita perintahkan untuk mengatakan halo. Nah, seperti itu. Bisa kita perintahkan untuk mengatakan halo ya, selama berapa detik seperti itu ya. Jadi ini mudah sekali ya. Jadi untuk drag and drop-nya, artinya nanti kita bisa gabungkan untuk yang perintah pertama, untuk yang perintah kedua, dan nanti mungkin ada perintah berikutnya, begitu nanti kita eksplorasi bersama. Dan kita ke suara terlebih dahulu ya. Ini kalau misalkan memakai sound ya, sound yang suara yang keluar dari laptop ataupun komputer, nanti ini akan juga bisa dimainkan suaranya ketika dia bergerak 10 langkah kemudian bersuara begitu ya. Kita juga bisa mengaturnya untuk memainkannya sampai selesai atau memulai suara ketika gerakan tertentu, itu juga bisa ya. Kemudian di sini ada kejadian ini biasanya untuk memulai ya. Di sini ada kata-kata ketika bendera hijau diklik ya, ini gambarnya adalah bendera hijau ya. Biasanya bendera hijaunya atau kejadian ini diletakkan di atas, di paling atas seperti ini. Nah, kita bisa memulai menekan ya, mengklik bendera hijau yang ada di sini yang di atas sprite-nya ini bisa kita tekan. Nah, kalau kita tekan ini nanti akan menjalankan satu paket perintah yang kita berikan di lembar kerja. Ya, jadi bisa kita ulangi ya, urutannya nanti bergerak dulu, kemudian mainkan suara meow sampai selesai, kemudian yang terakhir adalah katakan halo selama 2 detik. Coba kita ulangi lagi. Nah, seperti itu. Sprite-nya sudah melakukan semuanya, artinya bergerak sudah, bersuara sudah, kemudian tadi ada animasi seolah-olah mengatakan halo.